Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Iwa fillah yang dirahmati Allah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang fikih puasa. Ya, yang mana kita telah mengetahui bersama bahwasanya Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini menjadi dalil tentang diwajibkannya puasa. Puasa atau secara bahasa Arab dikenal dengan nama as-saum, artinya adalah al-imsak, yaitu adalah menahan. Nah, secara istilah atau istilah syariat, artinya adalah menahan diri ya dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, ataupun berhubungan badan antara suami istri dari terbitnya fajar sodik atau dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Pada pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu tentang siapa saja yang berpuasa, tentang ibadah puasa itu sendiri, perusak-perusak atau pembatal puasa, dan juga ibadah penyerta di saat puasa. Berikutnya adalah tentang siapa saja yang wajib untuk berpuasa. Yang pertama adalah seorang yang muslim. Ya, karena puasa merupakan rukun Islam. Salah satu rukun Islam sebagaimana sabda Rasulullah, bunyal Islamu ala khamsin. Di antaranya adalah puasa. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, di antaranya adalah puasa. Kemudian juga puasa ini merupakan ijma. Kewajiban puasa merupakan ijma kaum muslimin. Ya, maka kalau ada seorang yang mengaku dia menjadi muslim atau mengaku beragama Islam tetapi menolak kewajiban puasa, maka ia telah keluar dari Islam. Yang pertama adalah syaratnya muslim. Maka keluar dari pernyataan kita muslim yaitu adalah orang kafir. Maka orang kafir tidak wajib untuk berpuasa. Tidak wajib untuk berpuasa. Jika ada orang kafir yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka tidak terhitung sebagai suatu ibadah puasa Ramadan. Berikutnya adalah berakal. Ya, seorang yang memiliki akal yang sehat, tidak gila, maka ia wajib untuk berpuasa. Keluar dari pernyataan kita berakal yaitu adalah gila. Kalau ada seorang yang gila, kemudian ia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Kemudian syarat berikutnya adalah balik. Balik artinya adalah sudah dalam istilah sainsnya adalah pubertas. Ya, bagi seorang laki-laki sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah, misalkan bagi seorang wanita telah melakukan menstruasi, telah haid misalkan. Maka ya sudah terhitung sebagai usia balik dan wajib baginya untuk berpuasa. Adapun anak-anak kecil yang mumayyiz atau sudah bisa membedakan, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Namun jika anak kecil berpuasa, maka puasanya tetap sah. Sekali lagi, anak kecil, walaupun dia tidak wajib untuk berpuasa, akan tetapi jika anak kecil berpuasa, maka puasanya tetap sah. Dan ini juga sebagai orang tua, haruslah menghimbau atau mengedukasi anaknya untuk senantiasa berpuasa sejak dini. Sebagaimana dalam perihal sholat, kita mengetahui bersama bahwasanya Rasulullah memerintahkan para orang tua untuk memerintahkan anak-anak yang sudah berusia 7 tahun untuk mendirikan sholat. Kemudian kalau di usia 10 tahun, sudah usia 10 tahun, lalu meninggalkan sholat, maka para orang tua boleh memukul dengan pukulan yang mendidik pada anak-anaknya dan hendaknya juga kasurnya pun dipisah. Oleh karena itu, para orang tua hendaknya mengedukasi anaknya untuk berpuasa sejak dini. Kemudian berikutnya adalah syarat berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Para wanita kalau sedang datang bulan atau sedang haid dan juga nifas pada bulan suci Ramadan, maka dia tidak wajib berpuasa. Kalaupun ada seorang wanita haid berpuasa pada siang hari bulan Ramadan, maka puasanya tidak sah. Hal ini sebagaimana juga yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengabarkan bahwasanya kami dahulu pada zaman Rasulullah SAW haid juga, dan kami diperintahkan untuk tidak berpuasa, tetapi diperintahkan untuk mengqadha. Artinya apa? Mengqadha, mengganti puasanya nanti ketika telah suci dari haid dan nifas. Ya, tetap wajib berpuasa, tetapi
bukan pada saat haid. Ketika telah suci dari haid dan nifas, para wanita diperintahkan untuk mengqadhanya. Kemudian berikutnya adalah sehat dan mukim. Ya. Sehat, tidak sakit, dan juga mukim. Mukim artinya adalah dia menetap di suatu daerah. Ya. Maka keluar dari pernyataan kita, mukim yaitu adalah musafir, seorang yang sedang melakukan perjalanan, seorang yang sedang melakukan safar. Adapun jenis-jenis safarnya ini perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah safarnya adalah bukan dalam rangka safar maksiat atau suatu keharaman, tetapi dalam rangka safar yang diperbolehkan. Misalkan adalah safar untuk kembali ke kampung untuk mengunjungi orang tua. Ini termasuk safar yang diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah safar at-tawil atau safar yang panjang. Ya. Safar yang jaraknya memang panjang, jarak tempuhnya. Artinya adalah kalau Anda hanya berpergian 30 kilometer, ya, maka ini tidak dikatakan sebagai safar yang panjang. Safar yang panjang yang mana pada konsekuensinya safar tersebut adalah diperbolehkan bagi Anda untuk mengqashar sholat. Maka ketika saat itu pula Anda diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian hendaknya, ya, dan ini juga disebutkan di dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya diperbolehkan untuk seorang musafir tidak berpuasa, yaitu adalah dari awal hari, ya, dari pagi harinya. Jadi dia sudah tidak berpuasa. Adapun ketika ia berpuasa, seorang musafir misalkan, ia ingin tetap berpuasa, ini juga diperbolehkan. Ya, ada kelonggaran bagi orang musafir ini, diperbolehkan. Ada rinciannya. Kalau memang kuat untuk berpuasa, silakan. Kalau tidak kuat, ya maka diperbolehkan, ada keringanan dari dalam agama untuk berbuka, tapi dari awal, dari pagi hari. Ya. Kalau ternyata ketika dia telah berpergian di siang hari misalkan, dia telah berpergian, kemudian tidak kuat, maka dia tetap boleh berbuka, tetapi bukan karena sebab safarnya, tetapi memang karena darurat. Ya, hal ini juga sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Kemudian berikutnya adalah mampu, ya, mampu di sini adalah sama seperti secara jasmani ataupun juga secara rohani. Ya, mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau orang-orang yang tidak mampu seperti ada lemah karena penyakit, ya, kita sebutkan di sini orang yang lemah karena sakit tertentu, ya. Kalau memang sakitnya tersebut dapat pulih, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada saat di hari sakitnya. Namun kalau sakitnya sudah pulih, sudah sembuh, maka dia berkewajiban untuk mengqadhanya, untuk mengganti puasanya. Namun jika ternyata sakitnya tidak harapan untuk pulih, tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia diperintahkan untuk membayar fidyah, yaitu adalah dengan memberikan makan satu orang miskin, makanan yang layak sebanyak hari yang ia tinggalkan. Kemudian tentang macam-macam puasa. Kalau kita lihat dari segi puasa, ternyata ada dari segi hukum taklifiyah. Ternyata ada puasa yang berhukum wajib, ya, sebagaimana kita sebutkan, yaitu adalah puasa Ramadan. Maka hukumnya adalah wajib. Kemudian puasa termasuk puasa wajib juga adalah puasa nazar. Manakala ada seorang yang bernazar untuk melakukan puasa tertentu, maka dia wajib untuk menunaikannya. Kemudian puasa kafarat, ya, kalau denda sumpah misalkan, ya, atau misalkan denda karena melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, maka ya wajib untuk membayar kafar tersebut. Dan termasuk puasa wajib di bulan Ramadan ini bukan hanya adaan, ya. Adaan artinya adalah dia melakukan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Tetapi termasuk puasa wajib Ramadan itu adalah qadha Ramadan. Seorang memiliki utang Ramadan, maka ia kategorinya termasuk puasa wajib bulan Ramadan. Kemudian puasa jenis berikutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah mutlak atau puasa sunnah muqayyad. Ya, puasa sunnah mutlak artinya Anda ingin berpuasa kapan saja, ya, tidak terikat dengan waktu tertentu, maka ini dipersilahkan dengan niat puasa sunnah. Atau puasa sunnah muqayyad yang terikat dengan waktu. Ya, ada puasa yang terikat dengan waktu harian seperti puasa Senin Kemis, ya, atau puasa yang bulanan misalkan, yang rutin setiap bulan ada yang namanya puasa Yaumul Bid, yang mana seorang berpuasa di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan hijriahnya. Atau misalkan puasa yang frekuensinya adalah kita temui tahunan seperti puasa Arafah ataupun puasa Asyura. Puasa Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah,
puasa Asyura adalah tanggal 10 Muharram, atau juga puasa 6 hari di bulan Syawal ini termasuk puasa sunnah yang dianjurkan. Kemudian ada juga puasa yang ternyata haram. Ya, puasa yang haram. Kapan saja itu kita diharamkan untuk berpuasa, itu adalah pada hari Id. Baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang mana pada saat hari tersebut adalah hari kita bergembira. Kita dianjurkan untuk makan. Maka kalau ada seorang yang puasa pada hari Id, pada tanggal 1 Syawal, atau pada tanggal 10 Zulhijjah, maka dia haram untuk berpuasa. Konsekuensinya apa? Puasanya juga tidak sah. Kemudian berikutnya juga adalah puasa pada hari tasyrik. Ya, pada hari tasyrik yaitu adalah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Karena hari-hari ini merupakan hari-hari kita menyembelih kurban dan kita masih dalam prosesi hari raya Idul Adha. Kemudian berikutnya adalah puasa pada hari Syak, yang mana puasa hari Syak ini adalah tanggal 30 Syakban, ya, mendekati Ramadan. Maka ini tidak diperbolehkan untuk mendahului Ramadan dengan puasa di hari tersebut. Kemudian ada juga puasa yang makruh, yaitu adalah kita mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat. Ini tidak diperkenankan kecuali Anda berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Begitu juga para ulama menyebutkan di antaranya mengkhususkan puasa hari Sabtu dan juga hari Ahad termasuk bagian dari puasa yang dimakruhkan. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.